Inilah yang dihujat di media sosial bahwa inilah pemikiran sesat dari ulama Islam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini adalah video yang kedua tentang waktu haji yang disorot oleh Kiai Haji Masdar Mas'udi. Beliau adalah Rois Suriah PBNU dan Wakil Ketua Umum DMI, Dewan Masjid Indonesia. Ada yang menarik seperti video kemarin, bahwa pelaksanaan haji itu adalah 3 bulan. Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Disitulah umat Islam bisa melakukan ibadah haji, seperti yang dikatakan oleh Kiai Masdar. Alasan apa beliau melakukan penafsiran itu? Salah satunya penafsiran dari Nas Al-Quran. Metode apa yang digunakan oleh Kiai Masdar? Nah, beliau mengatakan bahwa metode yang dilakukan adalah Thariqatul Istinbat. Metode ini pun digunakan oleh para kiai atau ulama-ulama terdahulu, yaitu menggabungkan semua nas terkait waktu haji. Dan banyak pula yang bertanya, haji itu kan salah satunya adalah wukuf di Arafah. Nah, terkait ini Kiai Masdar mengatakan bahwa hadis yang mengatakan Al-Hajju Arafah dimaknai oleh Kiai Masdar sebagai tempat wukuf, bukan waktu wukuf. Ia menerjemahkan hadis tersebut bahwa haji itu di padang Arafah, sedangkan waktu pelaksanaan wukuf di hari Arafah adalah waktu istimewa, waktu yang afdal. Seperti apa pemahaman beliau dan pemikiran beliau? Kita simak. Nah, kemudian siapa sebetulnya yang memberikan fatwa, ulama siapa atau imam siapa yang haji itu pada batas waktunya di bulan Zulhijjah saja? Ya, itu menurut saya itu karena merujuk kepada Kanjeng Rasul, yang Kanjeng Rasul itu memang hajinya sekali saja. Iya. Dan hajinya panjenenganipun Kanjeng Rasul itu pas di hari-hari yang kita kenal selama ini. Sekitar tanggal ya 8, 5, 6, 7 sampai tanggal 12-an kira-kira gitu, seminggu lah. Itu. Nah, karena Nabi menjalankan ibadah haji sekali, dan sekali saja, dan di hari-hari itu sekitar 5 hari itu, ya, maka dipahami bahwa waktu haji yang sah itu di bulan itu. Itu hanya di hari-hari itu, bukan di bulan itu. Hanya di bulan Zulhijjah pada hari-hari itu, sekitar 5-6 hari itu. Gara-gara tadi karena Nabi Kanjeng Rasul beribadah haji sekali dan hanya di hari-hari itu. Itu di situ ya? Itu cluenya itu di situ. Cluenya di situ. Iya. Nah, karena itu maka dipahami bahwa waktu haji yang sah itu seperti yang dijalankan, ditunjukkan oleh Kanjeng Rasul, yaitu hari-hari sekitar 5 hari itu. Ya. Gitu. Kemudian kalau merujuk ke sini berarti kan haji itu yang berkenaan dengan waktu, dimensi waktu. Dari Quran itu bahwa itu 3 bulan. 3 bulan. Dimensi tempat itu yang tidak berubah. Dimensi tempat tidak berubah. Karena apa? Karena haji itu dalam bahasa kita napak tilas. Oke. Napak tilas spiritualitas Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ya, sehingga prosesi haji seperti itu. Ada Arafah, ada Tawaf dan segala macam itu. Dan memang aktivitas haji itu cukup dikerjakan paling 5 hari itu. Betul. Gitu. Nah, lalu dipahami bahwa haji itu ya hanya sekitar itu, hari itu. Padahal sesungguhnya di dalam Quran secara sharih, secara jelas sekali
disebutkan bahwa Ya. al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu waktunya adalah beberapa bulan yang sudah diketahui, maklumat doh. Jadi waktu zaman Arab Kanjeng Nabi itu semua orang tahu bahwa Nabi Ibrahim itu sudah menjalankan haji itu karena memang haji itu jejaknya Nabi Ibrahim. Betul, betul. Ya. Nah, jadi karena dianggap bahwa Nabi hanya menjalankan ibadah haji pada hari-hari itu sekitar seminggu lah, 5 hari bahkan ya. Lalu disimpulkan bahwa haji waktunya adalah ya sekitar 5 hari. Oke, baik, Kiai. Inilah yang dihujat di media sosial bahwa inilah pemikiran sesat dari ulama Islam Nusantara. Nah, kalau merujuk kepada Quran di sini, berarti tidak ada kesesatan. Ya menurut saya ada wong menjalankan Quran, dan ini bukan tafsir, ini mantuki, ini kata Quran sendiri. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Al-hajju asyhurun ma'lumat itu kata Quran. Betul. Yang artinya adalah haji itu waktunya beberapa bulan. Dan semua tafsir mazhab apapun itu menjelaskan beberapa bulan itu adalah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah gitu. Jadi yang sesat siapa? Saya nggak tahu itu. Apa gagal paham? Ya jawab sendiri aja lah. Memang sekali lagi, karena Nabi itu berhaji hanya sekali dalam seumur hidup kan? Dan hanya di hari-hari itu yang kita selama ini. Tanggal 8 sampai atau tanggal 5 lah sampai tanggal 12 Dzulhijjah. Haji hanya sah dijalankan pada hari-hari itu, sekitar 5 hari itu. Oke. Padahal sesungguhnya bisa dilakukan. Waktunya itu bisa dimulai sejak, dan haji bisa dilakukan sejak 1 Syawal sampai 30 Dzulhijjah. Tapi ada yang mengatakan hanya sampai 12 Dzulhijjah. Monggo aja, nggak masalah. Kalau ini dijalankan berarti luar biasa, bisa memangkas jarian panjang itu untuk menunaikan ibadah haji ya Pak Kiai ya? Iya, jelas itu. Indonesia kalau sekitar 60 tahun ya. 60 tahun. Malaysia itu 107 tahun, 100 lebih. Kan nggak masuk akal. Iya. Mana ada orang sudah harus daftar haji 100 tahun sebelumnya? Bukan hanya 100 tahun. 130 tahun sudah harus sebelum lahir 130 tahun sudah harus daftar. Itu kan nggak masuk akal itu. Baik, apakah ada solusi untuk membedah hal ini secara internasional, mungkin dengan Kerajaan Arab Saudi? Kebetulan Pak Kiai juga aktif di PBNU. Ya sebenarnya harus dipecahkan. Bukan hanya secara doktrin ya, karena Quran mengatakan 3 bulan. Iya. Sementara kita sekarang memahaminya hanya sekitar seminggu. Yang kedua, kebutuhan yang nyata untuk memperlonggar waktu haji itu memang nggak bisa diingkari lagi. Tadi sudah saya katakan, Indonesia sudah antri 60 tahun. Harus sudah daftar sebelum lahir kan? Betul. Karena rata-rata orang usianya 60 tahun. Kemudian Malaysia 100 tahun lebih, itu tidak masuk akal lagi, lebih tidak masuk akal. Kemudian apakah ada upaya dengan organisasi negara Islam seperti OKI? Nah, langkah-langkah itu mungkin bagaimana, Pak Kiai? Saya belum dengar ya, saya belum dengar. Jangankan di OKI, di Indonesia aja kan juga masih belum ya, masih belum dipahami, baru beberapa gelintir orang aja, gitulah. Karena memang ini masalah ibadah itu sensitif ya. Betul. Masalah ibadah sensitif. Tapi sekali lagi bahwa apakah kita akan mempertahankan konsep ibadah haji yang sekarang ini atau merubah merubah. Nah, inilah, dan sesungguhnya saya katakan bahwa karena sekali lagi Quran mengatakan haji itu waktunya beberapa bulan. Semua tafsir mengatakan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Iya. Gitu. Jadi clear di situ ya sebetulnya ya. Kalau umpamanya konsep ini diterima oleh
negara-negara Islam, kemudian juga Indonesia lah, MUI, kemudian Depag. Nah, ini mungkin seperti tadi ya, bisa menyelesaikan antrian haji yang sangat panjang. Baik. Ya, cuman ya itu, karena telah menganggap doktrin, dogma apa yang sudah terjadi. Jadi adatnya itu dimutlakan. Padahal itu hal yang tidak mutlak ya. Karena praktek Nabi memang hanya haji sekali dan di hari-hari itu, lalu kita selama ini mewajibkan di bulan haji di bulan itu ya, di hari-hari itu, bukan hanya bulan Dzulhijjah dari awal, tapi hanya sekitar tanggal 8 sampai 12 Dzulhijjah itu. Tetapi kalau dari tata cara yang lainnya tidak ada ya, tidak ada perubahan ya. Tata caranya tidak ada. Tata caranya tidak ada. Jadi syarat rukun wajibnya itu sama. Yang menjadi masalah waktu ya. Pak Kiai, luar biasa ini pemahamannya yang saya pikir baru ya di Indonesia dan masyarakat dunia memahami ini. Sebetulnya para fuqaha-fuqaha yang lama, ulama terdahulu itu sudah membicarakan ini ya. Saya buka-buka mungkin karena kurang luas. Ya tidak ada, belum ada. Belum ada. Iya. Belum ada. Lagi-lagi pemahaman para ulama, kiai-kiai kita juga, yaitu merujuk kepada praktek Nabi, haji Nabi yang hanya sekali, dan kebetulan pada bulan hari-hari, pada bulan Dzulhijjah, pada hari-hari itu sekitar tanggal 8 sampai 12 Dzulhijjah itu, kornya di situ itu. Lalu dianggap sebagai itu yang baku. Padahal sekali lagi Al-Quran memberikan kelonggaran yang sangat luar biasa, dan ini sharih qat'il wulud wa dilalah, haji itu 3 bulan. Betul. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Baik, gitu. Baik, pemirsa pada Suara TV, luar biasa ini kajian akademis yang saya pikir pasti akan memberikan pro kontra di para netizen. Kami tunggu komentarnya secara konstruktif. Ini perlu pemahaman yang sangat komprehensif dengan kepala dingin bahwa ini adalah kajian akademis. Mudah-mudahan mencerahkan. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.